Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmawati. Saya adalah guru kimia di MAN 3 Palembang, Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 dengan materi pokok, kesetimbangan kimia, dan submateri faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar seperti biasa, tapi sebelumnya tolong periksa dulu di sekitar kalian, apakah sudah dalam keadaan bersih, apakah masih ada sampah atau apa. Kalau masih ada, silakan dibuang dulu di luar. Bukunya sudah disiapkan? Sudah. Laptopnya sudah? Sudah semua ya, berarti kita sudah bisa memulai pelajaran hari ini. Kelas Farel, tolong pimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, berarti kita bisa memulai aktivitas belajar kita seperti biasa. Oya Fadila, kemudian Bakas Raja Boy Pembaca, kemudian mengenai Syarama dan Hajar Bu. Saya bisa menjelaskan ciri-ciri dari reaksi setimbang. Ya, Chelsea, coba. Ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Jadi ciri-ciri kesetimbangan reaksinya berlangsung dalam dua arah yang berlawanan. Dua arah berlawanan. Tidak terjadi perubahan makroskopis, namun terjadi perubahan mikroskopis. Reaksi berlangsung terus-menerus. Reaksi terjadi dalam ruang tersebut. Laju reaksi ke kanan itu maju, laju ke kiri itu balik. Oke, benar sekali ya. Bisa menjelaskan perbedaannya. Iya. Fatra. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan suatu zat yang di dalam terdapat zat-zat yang sama. Zat-zatnya sama ya, fasenya sama ya. Iya. N2 bertemu dengan N2 gas bertemu dengan H2 gas. Kesetimbangan dengan NH3 gas. Yang bentuknya juga sama gas. Sama-sama gas, jadi semuanya gas ya, betul sekali. Lanjut. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah suatu kesetimbangan yang terdapat zat-zat dengan sifat yang berbeda. Dengan hasil yang berbeda, betul sekali. Yang berbeda. Kalau belajar, sebelum belajar, kita harus tahu dulu kompetensi atau materi apa yang akan kita pelajari ya. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Ya, adapun kompetensi tercapai dalam proses pembelajaran ini yaitu yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui penelusuran informasi di internet dan buku yang relevan yang dilakukan serta diskusi dan kerja kelompok. Berarti nanti kalian kerja kelompok, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan secara percaya diri dengan benar. Kemudian tujuannya selanjutnya yaitu melalui penelusuran informasi di internet dan buku yang relevan serta kerja kelompok dan diskusi yang dilakukan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama dapat menganalisis pengaruh konsentrasi zat, kemudian pengaruh suhu, pengaruh tekanan dan volume terhadap arah pergeseran kesetimbangan secara tanggung jawab dan tepat.
Nah, yang terakhir tujuan pembelajaran kita adalah melalui penelusuran informasi di internet dan buku yang relevan serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, di sini dapat menjelaskan ya, dapat menjelaskan penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini tujuannya. Jadi nanti saya bagi di LKPD, di situ ada tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang manfaatnya. Kenapa kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari proses kesetimbangan ini. Jadi kalau kita sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, ketika kita menemui kondisi yang sama, kalian bisa tahu tindakan apa yang akan kita ambil sehingga pergeseran kesetimbangan itu bisa kita atasi. Misal nanti kalian kerja di perusahaan yang menghasilkan produk amonia. Nah, kondisi yang bagaimana yang bisa menghasilkan produk amonia lebih tinggi? Ya, di situ maksudnya. Atau pada proses-proses lainnya. Kalian sudah siap dibagikan soal pretest. Itu katanya semalam kan sudah belajar. Artinya sudah paling tidak sudah belajar awal. Perlukan adalah kejujuran kalian. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. 5 menit ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Masih ya. Belajar dengan menggunakan model problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu pembelajaran di mana kita akan belajar berdasarkan masalah. Nanti Ibu akan memberikan suatu stimulus. Stimulus itu adalah suatu fenomena atau kejadian yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian nanti kalian amati, kemudian kalian analisis, oh dari fenomena ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Kemudian teridentifikasilah masalah-masalahnya yang kalian kaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Sudah diidentifikasi permasalahannya, kemudian kalian akan Ibu bagi menjadi kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya heterogen. Di kelompok tersebut kalian akan berdiskusi membahas bagaimana solusi dari permasalahan yang kalian identifikasi tersebut. Dari hasil diskusi, kalian carikan informasi melalui internet, kemudian melalui buku, kalian bahas, sehingga kalian dapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusi yang kalian dapatkan itu kalian tuangkan dalam LKPD. Setelah selesai menjadi sebuah karya, maka kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Dengan model pembelajaran PBL itu akan dilakukan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian kognitif tentunya. Sekarang kita lihat stimulusnya ya. Proses apa? Kalian amati, kemudian kalian cari permasalahan apa yang muncul dari proses fotosintesis dan proses respirasi. Kenapa terjadi reaksi seperti ini? Bagaimana? Kenapa dia reaksinya bisa ke kiri ke kanan? Kalian amati dulu, kalian lihat, kalian baca dengan seksama. Ibu beri waktu 3 menit untuk menghubungkan masalah ini dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Silakan. Kalau sudah ketemu permasalahannya, silakan dicatat. Dari fenomena ini mungkin ada yang berbeda. Oh ini kenapa seperti ini? Apa saja? Bagaimana? Dikaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Permasalahannya sudah dapat? Oh, lagi ditulis. Nah, sudah dapat? Kamu dicatat dulu ya. Nanti kalian kan bekerja berkelompok. Sudah diamati. Dan bagaimana kalau kesetimbangan yang diganggu? Bagaimana kalau dia diberi aksi? Apa yang terjadi? Nah, itu yang kalian bakal tanyakan. Ya, sudah. Sekarang silakan ke kelompok-kelompoknya yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan berpindah tempat. Aku di sini. Ini Ibu bagi LKPD-nya. Di sini ada orientasi atau fenomena tadi. Kemudian kalian catat nanti boleh bertanya Ibu ya bagaimana cara
cara pengisiannya atau cara kerjanya. Satu kelompok satu ya. Ya, coba dibaca. Tadi permasalahan tadi kalian tuliskan pada LKPD di sini ya. Kalian cari informasi melalui website atau browsing di internet ataupun melalui buku-bukunya Mbak Citra kan? Ya, silakan dibaca. Itu boleh ditulis. Sudah juga Bu. Coba boleh dilihat dulu. Kalian ketik di situ ya langsung. Oh iya iya. Lanjutkan ya coba dilihat dulu. Iya, Ini? Oke. Sudah sampai mana? sampai yang Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Itu sumbernya dari buku atau internet kalian? ada buku, ada dalam internet. Oh, jadi kombinasi ya? Iya, Bu. Sambil dipelajari, sambil dipahami ya? Oke. Iya. Nah, yang reaksi itu Mel. Belum yang ini yang pertama sekali Bu. Iya, coba lihat. Oke, dari sistem satu indikator. Nah, yang itu. Nah, Oke. di situ apa? Dalam arah. Dalam arah Ya, kamu cari pakai HP? yang berwarna dan nggak sama. Iya. Apa permasalahan yang pertama itu? Apa saja yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Terus? Bagaimana konsentrasi zat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Sudah mulai dicari solusinya? Sudah. Jadi itu semua permasalahan yang kalian tuliskan itu harus kalian cari permasalahan yang kalian membuat, menemukan masalah kalian yang mencari solusinya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian belajar itu akan lebih lebih bagus. Ya. Lanjut lagi, semangat ya. Ya, Bu. Makasih. Coba lihat permasalahannya. Permasalahannya apa? Ini lebih banyak ide dari siapa ya? Teori kesetimbangan reaksi. Yang kedua, bagaimana konsentrasi zat, suhu sistem, tekanan dan mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Yang ketiga, bagaimana kesetimbangan dalam proses pembuatan amonia dengan prinsip Haber-Bosch. Oh, berarti kalian ambil kasus itu amonia ya? Bagus lah. Itu pertanyaan itu semuanya harus kalian cari jawabannya. Bisa lewat browsing di internet. Kalian kan punya HP, punya laptop juga. Di buku juga kalian ada waktu kalian konsultasi ke depannya. Baik Bu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Tapi jangan nanya jawaban dari pertanyaan kalian. Oke, oke semangat ya. Bagaimana sudah sampai mana ya? Yang ini ketik, yang ini nyatet. Bagi Baca. apa? Coba ibu lihat. Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Kesana. Ya, positif tapi negatif. Tapi kayaknya kalian siap ya? Siap mental, harus siap juga dengan pertanyaan yang kalian jawab ini harus kalian bertanggung jawabkan. Kenapa kalian pilih itu jawabannya? Ya? Oke, lanjut lagi. Bagaimana? Aman ya? Oh, kalian ambil dari ruang guru juga ya? Iya, Bu. Ada yang bukan di ruang guru di sini? Oh, Ada yang Kelas 10. bagus. Iya, Bu. Penyajian materi asing tapi langsung kena ya. Iya. Lanjut ya. Iya, Bu. Bagaimana sudah siap? Oke, sebelumnya karena ada waktu sedikit ibu mau cek lagi ya siapa yang kira-kira yang presentasi apa yang bakal presentasi dengan hasil yang bagus. Coba lihat sebentar. Coba. Apa yang kalian kerjakan? Ini kelompok ini
Sudah sejauh mana? Sudah siap? Coba ibu lihat urutan-urutannya bagaimana. Coba agak naik. Kalau menerima itu siapa yang jadi moderator? Oh iya. Oke, bagus itu urutannya jelas ya. Berarti kalian jawab berdasarkan dari identifikasi masalah ya. Sudah. Siapa yang bakal jadi apa ya? Pembawa materi? Oh iya. Kelompok kalian nanti maju ya. Oke, ini selesaikan dulu ya. Yang ini sudah selesai. Oke, pelan-pelan, mau baca dulu kalau ada yang kan dari sana faktor. Sudah ya. Coba yang berat sudah pembentukan. Kecil-kecil ya. Iya, yang apa itu kecil-kecil? Oh iya, jadi mudah ya. Iya Bu. Siapa yang punya ide atau siapa yang melakukan tadi? Semuanya Bu. Kan kita kerjasama. Tim juga. Siap. Oke Ibu. Semangat. Kalian nanti maju ya. Baik. Iya maju ya. Oke, semangat ya. Persiapkan. Oke, waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Permasalahan yang ditemukan. 2. Bagaimana mekanisme keseimbangan reaksi? 2. Kondisi optimum pada industri amonia dilakukan pada suhu 600 derajat Celcius dan tekanan ruangan 1000 atm. Baik, kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Oke, kelompok amal ya. Kalau kalian menjelaskan kepada kami bagaimana pergeseran dari reaksi 2N2 menjadi N2O4 delta H sama dengan min 58,8 kilojoule. Oh, pengaruh suhu ya terhadap pergeseran kesetimbangan. Pertanyaan nama 2NO2 gas menjadi N2O4 gas dengan reaksi delta H sama dengan min 58,8 kilojoule. Terlihat di sini Amal, delta H min 58,5 kilojoule. Yang berarti reaksi itu ke kanan, yaitu ke eksoterm. Nah, untuk menghasilkan N2O4, kita dapat menurunkan atau mengecilkan suatu sistem tersebut. Dengan begitu, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau ke arah eksoterm. Belerang dioksida dapat direaksi lebih lanjut membentuk belerang trioksida jika dipanaskan dengan oksigen menurut reaksi keseimbangan. 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Ke arah manakah keseimbangan akan bergeser jika SO2 diperbesar? Nah, jadi di sini pertanyaan gas yaitu 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Nah, jika konsentrasi SO2 itu dinaikkan, maka itu akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, maka jika itu bergeser ke sebelah kanan, maka O2 itu berkurang, sedangkan SO3 itu bertambah. SO3. Nah, jika volume itu diperkecil, maka kita ingat saja dengan vocil dan kocil. Oh, pakai istilah ya. Iya, pakai istilah. Jadi vocil itu adalah volume kecil, sedangkan kocil itu adalah koefisien kecil. Nah, jadi untuk koefisien pembakaran SO2 itu bisa SO2 itu penurunan atau diturunkan. Nah, koefisien SO2 itu adalah 2. Sedangkan koefisien dari O2 itu adalah 1. Nah, selanjutnya itu SO2 itu ke sebelah kiri. Sebelah kiri berarti menjadi 3. Sedangkan SO3 itu ke sebelah kanan. SO3 itu ke sebelah kanan, yaitu 2.
Nah, artinya reaksi itu adalah bergeser ke sebelah kanan atau ke arah SO, sehingga SO2 itu berkurang dan SO3 itu bertambah. Mungkin sih. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Arah mana reaksi akan bergeser untuk reaksi BiCl plus H2O menjadi BiCl plus 2HCl. Dan jika pada suhu tetap konsentrasi BiCl3 ditambah dan jika volume air ditambah. Oke, sekian, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Chelsea, jika konsentrasi pada BiCl ini dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Artinya jumlah konsentrasi pada HCl itu akan bertambah. Selanjutnya, jika air ditambah atau volume diperbesar, maka yang perlu kita ingat yaitu kocil dan kocil, yaitu volume kecil dan koefisien kecil. Jadi, jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Selanjutnya, pada BiCl itu memiliki satu koefisien. Selanjutnya untuk 2HCl itu memiliki koefisiennya 2. Sedangkan untuk H2O dan BiOCl itu tidak dilibatkan karena H2O itu liquid, sedangkan untuk BiOCl itu solid. Jadi reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Ya, silakan Vivi Humayra. Bagaimana yang kita ketahui, faktor yang mempengaruhi keseimbangan itu ada 4, yaitu efek perubahan konsentrasi, efek perubahan suhu, efek perubahan tekanan, dan efek perubahan volume. Nah, jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, keseimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya ini, reaksi nitrogen dan hidrogen yang membentuk amonia. Seperti yang kita ketahui, jika suhu dinaikkan atau diturunkan untuk menggeser keseimbangan kimianya, jika suhu dinaikkan, sistem akan berupaya untuk menurunkan kembali suhu menjadi normal dan menghasilkan reaksi eksoter. Kemudian penerapan keseimbangan dalam industri. Dalam industri yang melibatkan reaksi keseimbangan kimia itu adalah pembuatan amonia NH3 menurut proses Haber-Bosch. Berdasarkan prinsip keseimbangan kondisi yang menentukan yaitu ketuntasan reaksi tekanan atau pembentukan NH3 adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Akan tetapi, reaksi tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah, bahkan pada suhu 500 derajat Celcius sekalipun. Di pihak lain, pada reaksi tekanan eksoter, penambahan suhu akan mengurangi rendemen. Saya dari Selangor kelompok 3 keberlanjutan pada kelompok 4. Nah, tadi itu kan saya mendengarkan bahwa reaksi kesetimbangan itu merupakan reaksi yang tidak tuntas. Nah, bisa tidak kelompok kalian menjelaskan apa maksud tidak tuntas tadi? Enggak. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Jadi semisalnya nih, A ditambah B akan menghasilkan C. Maka laju reaksi A ditambah B akan membentuk larutan C. Sama dengan laju reaksi peruraian C akan menjadi A ditambah B. Artinya, laju reaksi yang ke arah kiri akan bergeser juga ke arah kanan. Jadi reaksi akan terus berlanjut sampai kapanpun selama reaksi berada di dalam keseimbangan. Jadi saya ingin bertanya, misalkan untuk faktor konsentrasi, jika salah satu reaktor diperbesar, maka akan keseimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, jika salah satu produk diperbesar, maka akan keseimbangan akan bergeser ke kiri. Pertanyaannya, bisakah kelompok Anda menjelaskan, berikan contoh terhadap contoh reaksi agar saya bisa memahaminya? AG plus dalam bentuk aqueous ditambah dengan F2 plus dalam bentuk aqueous akan menghasilkan reaksi bolak-balik AG dalam bentuk solid ya, ditambah dengan Fe3 plus dalam bentuk aqueous. Nah, apabila AG plus kita misalkan AG plus ini kita tambah konsentrasinya, maka ini ditambah sedangkan ini juga akan bertambah. Nah, reaksinya akan bergeser ke kanan atau ke arah reaksi. Sedangkan kalau misalnya
produk yang ditambah, maka dia akan, kalau misalnya produknya dikurang, maka dia menjauh dari reaksi. Terus bagaimana jika temperatur tetap volume airnya ditambah? Pada temperatur tetap, apabila volume air ditambah, maka itu termasuk pengenceran. Volume yang ditambah, volume berarti akan naik. Itu kalian ingat penjelasan dari presentasi sebelumnya, itu fosil. Nah, apabila reaksi ini ditambah H2O atau air, maka dia akan ke arah koefisien yang lebih besar, yaitu ke arah kiri. Terus itu dari reaksi koefisiensi reaksi ternyata kan sama dengan koefisien produk, kan kiri sama dengan kanan. Tapi mengapa keseimbangan ke kiri yaitu koefisien besar? Dan tolong jelaskan maksudnya itu. Kita hitung koefisien dari sebelah kiri. AG punya koefisien 1 di sini. Di sini ada satu koefisien punya AG. Di sini juga satu koefisien punya FE. Di sini satu koefisien punya FE, dan di sini juga ada satu koefisien dari AG. Mengapa di sini lebih besar dari yang di sini? Kita hitung di sini ada dua koefisien. Sedangkan di sini kalau menurut reaksi kesetimbangan ini hanya mempunyai satu koefisien. Karena dalam bentuk solid ataupun liquid itu tidak akan mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Oh, Duta, silakan. Oh iya, di sini saya ingin menanyakan tentang tekanan atau volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Nah, setahu saya penambahan tekanan atau memperkecil volume dapat mengakibatkan kesetimbangan itu bergeser ke arah koefisien yang kecil. Artinya volume diperkecil dan koefisien menjadi kecil. Nah, bagaimana jika menurut kelompok Anda reaksi kiri sama dengan kanan? Misalnya pada reaksi H2 dalam bentuk gas plus I2 dalam bentuk gas menghasilkan 2HI dalam bentuk gas. Siapa yang mau menjawab? Terima kasih. Oh iya. Oke, baiklah saya akan menjelaskannya sedikit. Kan di sini koefisien dari H2 dalam bentuk gas ini adalah 1. Nah, kalau I2 ini koefisien 1. Maka koefisien sebelah kiri adalah 2. Karena koefisien H2 ditambah I2 itu sama dengan 2. Sedangkan di sebelah kanan itu koefisiennya 2. Jadi, maka dari itu koefisien kiri dan kanan adalah 2. Maka koefisien kiri dan kanan sama. Maka dari itu reaksi tersebut tidak mengalami perubahan. Bagaimana kita? Oke, saya rasa cukup. Ya, kasih. Sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru, sehingga disebut pergeseran kesetimbangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry Louis Chatelier. Asas Chatelier mengatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka sistem akan bergeser sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Saya akan bertanya tentang proses pembuatan amonia. Jelaskan alasan digunakan tekanan dan suhu tinggi pada proses tersebut. Adalah suhu yang rendah dan tekanan yang tinggi. Akan tetapi reaksi tersebut berlangsung sangat lambat, walaupun dipanaskan dengan suhu 500 derajat Celcius. Sementara karena suhu yang ditingkatkan akan merubah hasil tersebut. Nah, pada awalnya Haber-Bosch dilangsungkan pada suhu sekitar 500 derajat dan tekanan 150 sampai 350 atm. Akan tetapi semenjak kemajuannya teknologi, semua itu diubah tekanan yang lebih besar sampai dengan 700 atmosfer. Ya, saya tanya kelompok Anda. Untuk reaksi CaCO3 menjadi CaCO3 solid menjadi CaO. Oleh saya tadi bahwa untuk menggeser keseimbangan tekanan dapat dilakukan dengan konsentrasi pada CaCO3 dan menambah dan menurunkan tekanan. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya pemahaman kalian tentang
tersebutlah suatu larutan yang berwarna merah yang berasal dari reaksi antara FeNO3 3 kali dengan KSCN. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Warna merah, apa yang akan terjadi? Kita lihat ya perubahannya. Ternyata setelah ditambah dengan FeNO3 3 kali, maka larutan pun berubah menjadi lebih pekat. Warna merah bertambah pekat. Artinya berdasarkan warna, maka reaksi bergeser ke arah kanan. Hal ini pun sesuai dengan azas Lefebvre bahwa penambahan FeNO3 3 kali usia ilustrasi reaksi antara N2 ditambah 3 hal menghasilkan 2 NH3. Perhatikan koefisien di sebelah kiri, N2 itu koefisiennya 1, sementara H2 koefisiennya 3. Dari total koefisien N2 itu adalah 4. Sementara sebelah kanan hanya ada NH3 yang koefisien 2. Nah, pada pemberian tekanan atau menurunkan volume itu mengakibatkan reaksi akan bergeser ke koefisien yang lebih. Pada suatu sistem yang dalam keadaan setimbang diberikan suatu aksi, maka sistem tersebut akan melakukan reaksi, yaitu dengan menggeser reaksi ke kiri ataupun ke kanan. Nah, suatu kesetimbangan ketika konsentrasi suatu zat dinaikkan, maka reaksi akan bergeser dari zat tersebut. Jadi misalnya ini reaksi A ditambah B menghasilkan C. Ini di konsentrasi. Artinya reaksi akan bergeser dari si A. Dari si A kemana? Berarti ke kanan. Ya, meningkatkan suhu. Jika T dinaikkan, meningkatkan suhu itu artinya menambah kalor atau menambah panas. Ya, kalau kalor ditambah berarti sistem menyerap kalor tersebut. Kalau sistem menyerap kalor tersebut artinya reaksi peningkatan suhu mengakibatkan pergeseran ke arah mana? Pergeseran ke arah endogen. Ini koefisiennya, kita lihat di sini koefisiennya 1, N2. Kemudian di sini koefisiennya 3. Di sini koefisiennya 2. Artinya ya sebelah kiri koefisiennya sebesar 4. Sekarang yang punya pertanyaan, silakan dijawab siapa yang bisa. Upaya apa yang dilakukan pada reaksi N2 ditambah H2, N2 ditambah 3H2 agar diproduksi NH3 lebih banyak. Siapa yang bisa? Tadi ini juga diaktifkan saja. Saya akan menjawab. Agar produk NH3 bertambah atau kesetimbangan bergeser ke kanan, satu, kita bisa menambah konsentrasi N2 atau H2 atau mengambil NH3 secara terus-menerus. 2, karena reaksi bersifat eksoterm, maka kita dapat menurunkan suatu sistem. 3, kita juga dapat menaikkan tekanan karena dari reaksi terlibat koefisien reaksi ke hasil reaksi. Begitu ya. Danang. Ke kiri, karena menaikkan suhu mengakibatkan faktor bertambah. Dengan demikian sistem akan menyerap. Jadi yang dijawab Danang tadi sudah benar ya. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu minta tolong Dio saja ya. Yang mempengaruhi ya pergeseran. Yang pertama itu konsentrasi. Jika konsentrasi zat ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Jika diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Iya betul. Yang kedua itu suhu. Suhu bagaimana dengan suhu? Suhu sistem jika ditingkatkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah isoter. Iya. Jika diturunkan, bergeser ke arah eksoter. Betul sekali. Jika itu tekanan dan volume. Ya, tekanan dan volume bagaimana? Dalam hal ini, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kita ingat kocil. Ya. Jika volume diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke arah koefisien lebih kecil. Begitu ya? Ya, bagus sekali ya yang disimpulkan oleh sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu pengen melakukan post test pada kalian. Tolong nih. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sampai di sini ambil ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian melakukan refleksi dari pembelajaran proses PBL hari ini. Model PBL. Ibu minta Lutfi ya. Ya. Silakan Lutfi ya, refleksi. Dari mana perasaan saya saat menjalani pembelajaran ini, itu sangat senang karena
Dengan cara kami mencari informasinya, juga informasinya tidak terbatas hanya terfokus pada buku tulis saja, kami juga bisa browsing di internet. Jadi informasi yang kami dapat itu bervariasi, sehingga wawasan kami tentang ilmu yang kami cari itu bertambah. Dan juga adanya forum diskusi dan sesi presentasi itu menambah wawasan kami, memberikan pendapat yang berbeda, sehingga wawasan kami juga dapat bertambah. Pada saat presentasi, jadi melalui pembelajaran problem based learning ini, ilmu yang kami dapat lebih nempel dan lebih bekas. Jadi mudah kami ingat karena kami sendiri yang mencari informasi, mencari permasalahan, dan kami juga yang mencari solusinya. Iya, bagus sekali. Terus? Apakah kami memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya semua orang paham tentang pelajaran hari ini. Menurut kami paling suka dari pembelajaran ini yaitu pada saat presentasi. Karena pada saat forum diskusi mungkin ada beberapa soal yang belum kami tahu jawabannya. Pada saat presentasi kita bisa bertukar pikiran terhadap kelompok lain. Ya, jadi terus mungkin saran dari kami untuk pembelajaran ini, mungkin pada materi-materi selanjutnya cara pembelajaran problem based learning ini juga bisa diulang kembali. Ingat kami akan lebih nempel lagi, mencari informasinya sendiri, permasalahannya sendiri, solusinya sendiri, dengan dibantu oleh ibu guru tentunya. Kemudian itu saja. Terus untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi hari ini. Terima kasih atas telah belajar dengan sungguh-sungguh dan proses ini bisa benar-benar ya seperti yang dikatakan Lutfia tadi bahwa apa yang kita pelajari hari ini benar-benar nempel dan di buku kalian halaman 100 berapa? Di pemahaman halaman 161. Jadi ini dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita. Tolong tetap semangat apapun yang terjadi. Jangan pernah malas belajar karena sebagaimana kata ulama akan bahwa jika kalian bermalas-malasan hari ini, maka siap-siaplah untuk menuai hari buah yang tidak menyenangkan. Cukup sekian hari ini. Doa tolong karya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian pelajaran hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan metode PBL. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.